Hai hai hai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, kita mulai ya ceritanya. Bab 1. Pergi ke klub. Kau ini bisa kerja gak sih? Gini aja tidak bisa bawa kan? Maaf papa, aku tidak sengaja. Balas Amel sambil menangis sesegukan. Kau ini memang tidak bisa kerja. Dasar, anak tidak tahu diuntung. Seketika, Mama menyiramkan jus itu ke badan Amel. Amel yang diam pun hanya bisa menangis dan mengumpulkan pecahan gelas kaca. Tak lama, datang seorang nenek yang melihat cucunya menangis pun mendekati Amel. Amel, kau tidak apa-apa kan? Ucap sang nenek membantu Amel berdiri. Berhentilah ibu membela dia supaya tidak manja dan besar kepala. Ucap Yanti, Mama Amel. Iya, Ibu, dia itu tidak bisa kerja dengan benar, hanya menyusahkanku saja. Ucap sang ayah dengan nada mengejek. Diam. Seketika hening ruangan tersebut. Nenek mengambil napas panjang dan menatap Amel, lalu menatap anak dan menantunya tersebut. Berhentilah kalian menyiksa Amel. Dia juga anak kalian. Kenapa kalian selalu menjadikannya seperti pembantu? Teriak sang nenek dengan suara lantang dan sorot mata tajam. Dia bukan anakku, dan dia hanya menyusahkanku saja, ucap Yanti. Iya ibu, aku tidak pernah menganggapnya sebagai anak, dan aku hanya punya satu anak, yaitu Sally, ucap papa. Apa salah Amel pada kalian selama ini? Dia selalu menuruti kemauan kalian. Apa kalian tidak punya hati? Tanya sang nenek menahan emosi. Sudah kukatakan bukan, aku hanya punya satu anak, yaitu Sally. Dan untuk dia tidak ada. Dia hanya membawa masalah dalam kehidupanku. Dia juga penyebab. Ucap papa yang menggantung dengan wajah merah padam. Menahan emosi yang sudah tertahan selama ini. Aku benar-benar membencinya. Aku hanya menganggapnya sebagai seorang pelayan. Dan jika dia ingin pergi, maka pergilah. Aku tidak peduli. Lanjutnya, seraya meninggalkan ruangan itu dan pergi ke kamarnya. Apa kau puas, Amel? Kau selalu membuat keributan di rumah ini. Kau tidak seperti Sally yang selalu membanggakanku dan Rendra. Papa Amel. Kau hanya membuat aku susah. Kau tahu kenapa aku dan suamiku membencimu. Karena kau. Ucapan Yanti terhenti karena teriakan dari sang ibu. Berhenti, jangan dilanjutkan lagi. Ucap nenek dengan nada setengah berteriak. Seperti tersambar petir dan ditusuk ribuan belati di dada Amel. Sakit, itu yang dirasakannya. Amel tidak pernah tahu apa yang membuat kedua orang tuanya membencinya. Karena tidak sanggup lagi, Amel pun pergi keluar rumah mencari ketenangan. Setelah Amel pergi dari rumah, ia berniat untuk mencari udara segar dan ketenangan. Amel duduk di sebuah taman, merasakan udara yang segar yang dapat menenangkan pikirannya. Belum berapa lama, Amel merasa tenang. Datanglah Sally yang mengganggu ketenangannya. Entah datang dari mana itu, anak bisa-bisanya buat oner. Amel, lo ngapain di sini? Sana pulang kerjain tugas rumah. Jangan keluyuran yang tidak jelas. Ucap Sally. Hai Sel, lo kenal dia? Ucap salah satu teman Sally. Amel yang mendengar pun ingin menjabat tangan teman adiknya. Tapi sebelum berjabat tangan dengannya,
Sally lebih dulu menghempas tangan Amel. Dia itu cuma pembantu di rumah gue, sahut Sally. Oh gitu, gue kira siapa lo? Dia kayaknya seumuran dengan lo. Tanya teman Sally lagi. Iya, dia itu kerja di rumah gue. Sudah sana pulang, nanti lo dicariin mama lagi. Ucap Sally dan mengusir Amel dari tempat itu. Dan Amel yang mendengar ucapan itu menambah luka di hatinya. Tanpa sadar, butiran bening jatuh di pipi Amel. Karena tidak tahan menahannya, Amel memilih pergi dari tempat itu. Tidak jauh dari tempat itu, ada dua pasang mata yang melihat itu. Mereka geram dan ingin menjambak-jambak mulut Sally. Namun, mereka memilih mengejar Amel untuk membantu menenangkan Amel. Amel, Amel tunggu kita, ucap kedua orang itu bersamaan. Ya, mereka adalah teman Amel, yaitu Dina dan Siska. Mereka yang selalu ada buat Amel, dan selalu ada untuk menenangkan Amel. Mereka juga tahu apa saja yang terjadi kepada keluarga Amel. Amel yang mendengar teriakan dari belakangnya pun menoleh, dan menghapus air matanya. Amel, kok larinya cepat banget sih? Kakiku pegal nih, ucap kedua temannya. Maaf, aku tadi mau cari angin dan menghirup udara segar aja sambil jalan-jalan. Ucapnya bohong pada kedua temannya. Gak usah bohong deh lo, kita berdua tadi lihat apa yang Sally lakukan sama lo. Ucap Dina. Iya, lo itu harus jujur ke kita berdua. Dan lo gak sendiri, ada kita berdua yang selalu mendukung lo. Sambung Siska. Makasih ya, kalian selalu ada buat aku. Ucap Amel yang terharu karena dengan ucapan teman-temannya itu. Ya udah, kalau gitu lo ikut kita berdua, lalu ceritain semuanya apa yang terjadi sama lo. Mereka pun mengajak Amel pergi ke sebuah kafe yang ada di dekat taman. Tak salah setengah jam, mereka sampai dan memasuki kafe tersebut. Mereka memilih duduk di dekat jendela dan memesan minuman dingin dan beberapa makanan ringan. Amel, sekarang lo ceritain apa yang terjadi sebenarnya. Iya, kita berdua siap buat selalu mendengar cerita lo. Amel menarik napas panjang dan membuangnya dengan kasar. Aku lagi ada masalah sama orang tuaku. Mereka marah karena aku menjatuhkan minuman yang papa suruh. Dan ngusir aku dari rumah. Mereka bilang kalau aku itu sambil menangis menggantungkan ucapannya. Karena Amel tidak sanggup melanjutkan ceritanya itu karena benar-benar melukai hatinya. Kedua temannya tahu apa yang terjadi sebenarnya kalau Amel sampai tidak melanjutkan ceritanya. Karena mereka juga pernah melihat Amel yang disiksa, dimarahi, serta dihina begitu kejamnya oleh orang tuanya. Jadi, mereka memilih untuk tidak menyuruh Amel melanjutkan ceritanya dan menghibur Amel. Mel, gini aja, lo ikut kita sekarang pergi ke klub, dan kita bersenang-senang di situ, sekalian mencari udara segar. Gimana? Tanya Dina. Ya, gue setuju, jawab Siska. Tapi gue takut. Belum selesai Amel berbicara, malah ditarik tangannya oleh kedua temannya. Lo gak boleh lemah terus. Lo harus perjuangin hak lo. Karena lo juga anak mereka, sama seperti Sally yang bebas pergi kemana aja. Jadi, lo berhak tenangin diri lo dulu. Mereka pun pergi dari kafe menggunakan mobil Dina. Selama di perjalanan, mereka berdua menghibur Amel dan membuat Amel kembali tertawa.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.